aku serius sebetulnya bang. Kumur-kumur sama jus pokat batal puasa dah. Nah, dah magarah ke serius sama aja loh. Dah magarah ke demi Allah aku dah magarah je bodoh. Kumur-kumur sama jus pokat batal puasa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu Ustaz Ade Marta selaku pimpinan kita, pejabat kita dan anggota dewan kita. Mudah-mudahan beliau duduk di suap balian insya-Allah. Itu 2 mil itu. Amin cik, amin saja. Kemudian ketua pengurus musaji dan termasuk Bapak yang pengurus yang kecelakaan tadi, mudah-mudahan beliau cepat sembuh Bapak Ibu dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian Bapak RW, RT, Nini Mama, Bunda Kanduang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua yang hadir di Masjid Istiqlal ini Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Allah kembali mempertemukan kita. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan nanti di syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal. Jadi kajian kita tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu mempersiapkan ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan. Kalau malam Jumat kapatang kita kajian di Masjid Agung, itu seputar kesalahan-kesalahan ketika menjamak dan mengqasar salat. Jadi banyak kesalahan tentang itu, dan kini kita bahas kesalahan-kesalahan selama di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, aku langsung to the point saya. Besok di bulan Ramadan, ibu juga pak makan sahur. Jadi malamnya begadang, malam begadang. Akhirnya subuh tu yang biasanya jam 4 lah jago, ikut terlebih jago. 5 minit sebelum azan subuh baru kita terjago. Syariat jam, astagfirullah, santai orang sahur, santai orang azan. Langsung kita bangunkan keluarga, ambil piring, letak nasi, letak sambal. Kemudian makan kita capek-capek. Di pertengahan makan, nanti yang biasa terjadi tu. Lajalih orang-orang itu. Jadi ketika kita sedang makan, sebahagian nasi itu masih berlebih. Ayam masih ada, sayur masih ada. Sedangkan orang azan tu, Allahu Akbar, azan. Pertanyaan Bapak Ibu, dek masih Allahu Akbar, masih awal azan, main kita lakukan, selesaikan makan capek atau stop makan? Habiskan, stop makan, selesaikan makan. Jadi wajah-wajah palapa itu nampak Bapak. Ada yang nyebut stop, ada yang menyebut lanjutkan. Nah, itulah kesalahan fatal Bapak Ibu. Ada kesalahan fatal. Di stop atau lanjutkan Ustaz. Yang menjawab bukan Ustaz Asyam Hafiz, enggak. Yang menjawab langsung Nabi Muhammad. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan Bapak Ibu, "Idza sami'a ahadukumun nida", kalau kalian mendengar suara azan subuh, wal ina'u fi yadihi, sedangkan di tangannya, di piringnya masih terdapat makanan yang bersisa, kata Nabi, habiskan makan itu. Oh, tunggu dulu lah. Sabar. Tunggu dulu. Yes. Tunggu dulu waktu itu. Jatah kaja. Jadi Nabi mengatakan habiskan. Tapi tunggu dulu. Tadi ibu di belakang, yes. Tunggu dulu. Itu dalil yang pertama. Kalau kita belajar hukum Islam hanya dengan satu dalil, makanya banyak yang tersesat. Tidak bisa dengan satu dalil.
Dalil yang pertama, Nabi mengatakan habiskan ketika orang azan, lanjutkan makan. Tapi ingat, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, kata Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai waktu subuh masuk, sampai azan berkumandang. Kalaulah azan, stop makan, stop minum, tak boleh lagi. Mayang yes tadi. Kalau kata Allah, azan orang stop makan. Baca aja Ustaz. Tadi kata Nabi habiskan. Kini kata Allah stop. Mayang betul Ustaz. Nabi tidak salah. Karena ada dalil yang kedua, hadis yang kedua. Kata Nabi, sesungguhnya azan subuh itu di zaman Nabi, Bapak Ibu, azan subuh itu dua kali. Azan yang pertama dikumandangkan Bilal bin Rabah. Azan yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Maka azan yang pertama lama waktu subuh turun belum. Sedangkan azan yang kedua itulah waktu subuh yang sebenarnya. Makanya Nabi mengatakan tadi, siapa yang mendengar azan lanjut makan. Maksud Nabi adalah azan yang pertama. Bu, Pak, di Masjid Istiqlal kau azan berapa kali? Sekali saja subuh. Berarti sekali itu lanjut makan atau stop makan? Stop makan. Bahkan yang dimului stop, tidak ada lanjut makan. Muntahkan yang dimului. Kalau ada ustaz mengatakan, oh azan lanjut saya makan sampai la ilaha illallah, tidak mengerti fikir puasa berarti. Tak ada khilaf di situ. Buya Gus Rizal mengatakan MUI Solo sudah menyampaikan. Jadi stop makan, tak boleh lanjut Bapak Ibu. Kalau lama-lama panggami jauh je. Tak ada lanjut makan, stop makan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, katanya mau melihat. Bu, Pak, ketika kita sedang puasa, kemudian solat zuhur, kita kumur-kumur. Batal puasa tidak? Kumur-kumur ketika bau dah kan kumur-kumur tu. Batal puasa tidak? Tidak. Kalau kau serius sebetulnya Pak, kumur-kumur sama jus pokat batal puasa tak? Dah mengarah ke serius sebetulnya loh. Tak mengarah ke demi Allah pun tak mengarah je bodoh. Kumur-kumur sama jus pokat batal puasa tidak? Iya, kita mau sampaikan, Ustaz. Kumur-kumur batal puasa tidak? Dalam kitab fikih jelas. Yang membatalkan puasa yang pertama, idkhalu syai'in ila khamsati ajwaf. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga di tubuh kita. Yang pertama mulut. Berarti kumur-kumur batal Ustaz? Tidak. Yang batal itu sampai ke kerongkongan kita. Di situ baru batal. Kalau sekadar di mulut saja, tidak membatalkan puasa. Cari yang kita bikin. Jadi kalau ada ibu-ibu, jawab papa kumur-kumur, tidak batal. Tapi ingat, maya rancak Ustaz, kumur-kumur atau tidak? Tidak usah kumur-kumur. Baku indah Ustaz, kan dah batal. Dikhawatirkan masuk setetes air wudu ke dalam kerongkongan kita bisa menyebabkan batal puasa kita. Ada nilai Ustaz, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Berhubung kumur-kumur itu bagus, kumur-kumur itu sunnah. Tapi kalau gara-gara yang sunnah batal yang wajib, tinggalkan yang sunnah itu. Jadi kalau puasa besok tak usah kumur-kumur Bapak Ibu. Langsung saja tangan, langsung saja wajah. Kumur-kumur tak usah, hidung tak usah. Jadi yang pertama kumur-kumur. Bu, ibu memasak, babu ko masamu mintu katibu. Ambil sendok, masukkan ke kabulai itu. Ambil ujung sendok, letak ke ujung lidah. Batal puasa tidak? Tergantung. Kalau ni mau dikok, sama. Itu batal puasanya tu. Tapi kalau
Hanya tahan, dah batal puasa. Jadi ingat Bapak Ibu, yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam mulut batal. Yang kalau melewati kerongkongan. Yang kedua, hidung masuk melewati. Lihat tahu istinsyak Bapak Ibu. Dalam berdoa itu kan ada istinsyak dan istinthar. Menghirup air dari hidung. Nah, kalau bau dua di bulan puasa tak usah. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i sampainya melewati go batal puasa kita. Jadi tak usah. Kemudian yang ketiga, memasukkan ke telinga. Kalau lewat ke dalam badan batal puasa gitu. Yang keempat, mau cakap memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan kita. Yang kelima, ke dalam dubur kita. Malu mungkin masuk lewat dubur, tak bisa jadi. Contoh, aduh bapak ibu-ibu buang air kadang susah. Albetnya dulu kolak. Ya tak? Mikronak kan masuknya lewat dubur tu. Kalau kita puasa, kita masukkan itu, bermasalah puasa kita. Jadi kalau dia pakai dul kolak, pakailah sebelum subuh atau sesudah maghrib. Itulah yang pertama yang membatalkan puasa. Masuk sesuatu ke dalam 5 rongga: mulut, hidung, telinga, dubur dan kemaluan. Ustaz, suntik. Suntik batal puasa tidak? Tidak. Karena suntik itu dimasukkan tidak melewati rongga terbuka, tapi lewat pori-pori kita, tak batal. Jadi kalau ada yang sakit, pergi ke rumah sakit, disuntik, tidak membatalkan puasa kita. Bu, Pak, tanya kembali. Ibu jumpa puasa siang-siang, pagi ditak loh. Tiba-tiba makan awak, tapi dia lupa puasa, makannya. Kemudian tiba-tiba dah selesai makan, kejap ni. Puasa kejap ni. Asal puasanya tidak. Dia makan, dia lupa, dia tak tahu je dah. Sah puasanya tidak. Sah. Masalahnya dia lah bertambah-tambah kau. Dah apa serius, tak marah dia bodoh. Dia makan, bertambah-tambah, sah puasa tidak. Lah kan yang paling jelas secampur kadang tu, sah tak puasanya? Iya, Nabi langsung yang menjawab. Kata Nabi, man akala au syariba nasian, siapa yang makan, minum karena nasian, karena lupa, faqad at'amahu Allah wa saqah, Allah sedang memberikan dia makan dan minum gratis. Jadi kalau dia terhibur jawab ketika bulan puasa disuat siang-siang, makannya ingin dia lupa puasa, sah puasa, itu rezeki dari Allah. Walaupun dia bertambah-tambah nama, itu rezeki nikmat dari Allah. Ambo saja Bapak Ibu Ustaz Wak. Ambo pernah waktu itu 2 tahun yang lalu, ambo beli pabukuan di orang rumah. Waktu itu dia malah masak, beli pabukuan di luar sudah jadi je bu. Baik kami lihat tahu bioskop lama di Bukit Bapak Ibu, Sophia namanya tu. Lainnya di Bukit tu bioskop lama. Di buku tu kan ramai orang menjual pabukuan di situ. Jadi ketika ambo istri beli pabukuan di sini, kemudian masuk ke dalam belanja iko-iko, masuk koto balik. Tiba ni pai ak istri ambo mi kunia alun bali lain. Oh jadi masuk lagi ke dalam. Biar abi tunggu dia tu, ambo tunggu dia tu. Saat istri ambo pai belanja, ambo nunggu dia tu sambil main HP. Kau di samping ambo banyak belanja makanan bang. Sedang main HP kan? Ada plastik bakwan. Tangan kanan ambo disuka bakwan Bapak Ibu. Pokoknya ambo celik mah bakwan kau. Jadi dia ambo suka bakwan kan? Tangan kanan ambo main HP kan? Masuk tangan kanan ke plastik bakwan, ambil cie makan. Kau tangan enam gua boleh letak kan? Ambil cie lain. Sampai waktu itu habis jumbo 7 buah. 7 buah gitu. Bagus tak sadar. Karena waktu mengambil yang ke-8, baru saya gigi kan, tiba istri ambo. Bi, puasa bi. Langsung
kosong muntah. Ada yang menyebut tadi, astagfirullah. Mana astagfirullah asabui? Awak dia nikmat ya Allah, dia rezeki. Makan dah pe, puasa dah batal, pari kanyang, litak hilang. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah. Apa itu dah ada maksud astagfirullah? Tak ada. Alhamdulillah kita mau. Mana astagfirullah, Allah bagi nikmat mah. Alhamdulillah itu seharusnya, tapi ni batal puasa tak nak, karena kita lupa ketika itu. Cuman yang dimulai muntahkan dah boleh kau sudah bangunnya tiba isteri bi puasa bi dia ya batal puasa, muntahkan langsung muntahkan kacau pintu ama muntahkan yang dimulai sah puasa. Jadi lupa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Bapak Ibu, la yusammal insanu insanan illa binisyanihi. Dinamai manusia itu sebagai manusia karena sifat lupanya. Jadi kita kok sebagai manusia Bapak Ibu karena sifat lupa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayang, tiba guru yang bosakan mau ceramah dia. Satu dia. Dimukul lah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai di mana tadi? Ya. Jadi manusia itu dinamai sebagai manusia karena sifat lupanya. Makanya kita ke sebagai anas karena kita ke orang-orang yang lupa. Makanya kalau ada di antara ibu jawab dari keteknya sampai kini indah pernah lupa, berartinya bukan manusia betul. Karena manusia itu pasti lupa. Begitupun sedang puasa, maka puasa kita tetap sah kalau dalam keadaan lupa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam lima rongga, mulut, hidung, telinga, kemaluan dan dubur belakang. Yang kedua yang membatalkan puasa yaitu berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Ustaz, kalau lupa ada cerita lupa Bapak Ibu. Kalau makan bisa lupa kan? Kalau suami lupa bini mainan. Kalau bini lupa suami mainan. Kalau terjadi, aku jujur saja Bapak Ibu, banyak jamaah yang curhat kamu lewat telefon. Karena lewat langsungnya malu. Ustaz, ambo kadang terlakukan itu caranya Ustaz. Nah, kalau terjadi itu, caranya jalih. Harus kita membayar kafarat denda Bapak Ibu. Ada yang pertama itu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak perempuan muslimah. Zaman kini dah ada budak Ustaz. Ambil yang kedua. Yang kedua, siyamus syahrainil mutatabi'in, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ustaz, sebulan saja taluknya tahan Ustaz. Tak boleh 2 bulan berturut-turut boleh. Kalau tak mampu yang kedua, ambil yang ketiga. Yang ketiga yaitu memberikan it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Ustaz, yang membayar kau suami saja atau isteri saja atau kedua-duanya Ustaz? Siapa yang membayar Bapak Ibu? Kedua-duanya? Tidak, suami saja. Bagus suami saja Ustaz. Ada ibu katanya kan, bagus suami, padahal ibu senang sebenarnya. Bagus suami saja Ustaz. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, suami pemimpin di rumah. Walaupun istrinya menggoda, kalau iman suaminya kuat, tidak akan terjadi Bapak Ibu. Jadi suami yang tanggung jawab. Itu yang kedua, berhubungan suami istri di bulan puasa di siang hari, batal puasanya. Yang ketiga, muntah yang disengaja. Ada yang hamil kini Bapak Ibu, namun jadi muka yang belakang jadi di muka nak ada. Makanya mencelekkan kang tadi. Ada yang hamil siko tak? Tapi kalau tua-tua satu yang mencelek, tak ada nak gadis siko. Tak ada yang muda kan? Letu satu. Jadi ada perempuan
beliau hamil, kemudian muntah. Ketikanya muntah sedang puasa, puasanya batal atau tidak? Tidak batal, karena tidak sengaja. Ada yang terjamaah painyo ka si Junjuang, ada jalan berkilo-kilo daki sebelum si Lungkang dah berkilo-kilo jalan, muntahnya di situ, batal puasanya tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Itu yang batal yang sengaja itu bang Ustaz, nyemual di lamu bana muntah, nyambil telunjuknya congkel-congkel, itu batal puasanya. Tapi kalau keluar dengan tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Jadi wanita hamil itu tidak membatalkan puasa. Bu, Pak, tanya Cik, kok pertanyaan yang paling banyak ditanya jamaah kamu. Wanita hamil melahirkan, menyusui, itu qadha saja atau fidyah saja atau wajib kedua-duanya bayar? Hah? Wajib kedua-duanya yang lain? Qadha saja. Fidyah. Kini mau sampaikan, Ustaz, qadha saja atau fidyah saja atau kedua-duanya? Lihat kami jawab Bapak Ibu. Kalau cewek wanita yang pertama, itu wanita yang kedua. Wanita yang pertama itu nyo hamil. Ketika nyo hamil, fisiknya sehat. Nyo taluk puasa walaupun sudah hamil, fisiknya kuat. Tapi dokter mengatakan, Bu, ibu jangan puasa. Walaupun ibu sehat, jangan puasa. Bagaimana itu dok? Beko anak dalam paru ibu tu tak dapat suplai makanan kalau maknya puasa. Tu acaranya dok, tak usah ibu puasa. Beliau sehat, fisiknya tak ada masalah. Cuma dia takui anak tak dapat makanan kalau dia puasa. Akhirnya beliau tidak puasa. Padahal dia sehat. Maka dalam kondisi serupa itu wajib bayar sekaligus dua. Yang dua itu qadha cik, fidyah cik, wajib kedua-duanya. Sedangkan wanita yang kedua, ketikanya hamil, berbeda je perempuan pertama. Perempuan kedua ko fisiknya lemah. Lah sudahnya hamil tapi anaknya babaan, fisiknya tak kuat, lemah fisiknya ketika hamil. Maka wanita itu cukup melakukan satu saja. Ayat satu tu Bapak Ibu? Bukan, qadha saja tanpa fidyah. Qadha saja, fidyah tak perlu kerana dia sakit. Berarti tak ada wanita hamil menyusui fidyah saja? Tidak ada. Sampai kini banyak dia menyebut wanita hamil cukup fidyah saja. Tak ada fidyah saja Bapak Ibu. 4 ulama mazhab sepakat. Tak ada fidyah saja bagi wanita hamil, tak ada. Fidyah saja hanya untuk 2 golongan. Yang pertama, orang tua yang sudah renta. Siapa yang tua sih kau Bapak Ibu? Kalau mak kau tua nama jadi. Barang Muhammad ini 29 barang. 79. Luar biasa beliau. Malah tua, solat kamu saja sah pertama juga. Mudah-mudahan sehat dari Maya. Jadi yang mak 79 tahun, le masih tahu mak puasa. Lain, katakanlah misalkan puasa besok beliau tak tahu lagi, kerana lah tua, lah umur, ajuz, renta. Siapa nama mak juz? Maka amak juz tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Bila diqadha lagi, usia semakin lanjut maka cukup anak beliau amat bayarkan fidyah. Berapa fidyahnya Ustaz? Muddun wahidun liyaumin wahidin. 1 mud 1 hari. 1 mud itu berapa Ustaz? Sebungkus nasi. Berarti kalau mak 30 hari tak puasa, berarti berapa bungkus nasi? 30 bungkus nasi. Itu yang dikeluar di anak mak. Itu yang pertama. Yang kedua, fidyah saja hanya untuk orang yang punya penyakit tak bisa puasa sampai mati. Contohnya asam lambung akut,
Orang yang penyakit ginjal, cuci darah tiap hari, berarti makannya harus teratur. Sampai matinya tak bisa puasa, tak perlunya puasa, tak perlu diqadha. Itu yang dilakukan Ustaz, bayarkan saja fidyah, selesai. Sedangkan wanita hamil menyusui tak ada fidyah saja, tapi qadha saja kalau dia sakit, qadha dan fidyah kalau beliau sehat ketika hamil. Bu, Pak, ada padusi 30 tahun tak pernah puasa. Nya muslimah sehat tapi nya tak puasa 30 tahun. Sangajo nya tak puasa. Meninggalnya masuk surga. Mungkin atau tidak? Mungkin betul. Mungkin. Bagaimana mungkin Ustaz? Jadi padusikonya nikah umur 7 balik tahun. 7 balik tahunnya nikah, kemudian umur 8 balik, setahun setelahnya menikah, hamil anak pertama. Hamil berapa bulan Bapak Ibu? 9 bulan. Dah puasa. Boleh tak wanita hamil tidak puasa? Boleh, tak ada masalah. Setelah hamil melahirkan, menyusui berapa tahun? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Wanita menyusui itu genapkan sampai 2 tahun. Berarti hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun. Anggaplah 3 tahun. Lah selesai menyusui 2 tahun, lah kan membayar hutang saja lah. Tiba-tiba hamil anak kandung. Hamil 9 bulan dulu, menyusui 2 tahun lo. Lah selesai menyusui lah kan membayar hutang lah. Hamil lo dia. Total anaknya 10 orang satu. Cie anak 3 tahun memakan waktu. 3 kali 10 berapa? 30 lah. Nya nikah umur berapa jadi? 7 balik tambah 30 berapa? Hampir 7 lah. Umur hampir 7 lah. Tak bisanya hamil lain. Tak adanya haid lain. Kerana dah bersih monopause. Lah fokus mengganti hutang-hutang yang banyak. Umur 47 tahun meninggalnya Bapak Ibu. Masa surga tidak? Masuk surga. Kerana bilanya puasa lain. Makanya bu, ibu-ibu yang pamalih puasa, hamilah cocok. Bu, snack sebentar lagi saya kita bagi Bapak Ibu ya. Lalapa pada ibu je Pak. Lalu dengan kalau dibagi snack pengalaman aku, ketika snack dibagi, mata jam aku mencelik ke situ saja. Itu lagi Bapak Ibu. Jadi wanita hamil melahirkan menyusui, qadha saja kalau dia sakit ketika hamil, qadha dan fidyah kalau dia sakit ketika hamil menyusui. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama membatalkan puasa sudah, yang kedua muntah, yang ketiga berhubungan suami istri, yang keempat membatalkan puasa adalah mau cakap mengeluarkan air mani dengan sengaja. Onani, masturbasi itu batal puasa. Ustaz, ada laki-laki lalu siang mimpi basah, batal puasanya tidak? Tidak puasa, tidak batal karena tidak sengaja. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa, haid. Bu, tunggu dulu. Masalahnya di sikur deh. Masih ada yang haid sikur? Banyak lain. Ibu sedang puasa. Azan maghrib jam 6:20. Azan maghrib jam 6:05 balik. Berarti berapa minit lagi orang azan maghrib buku? 5 minit lagi. Jam 6:05 balik keluar darah haid. Terasa tu yang keluar tu. Kecilnya nak. Kau dah darah ni, kau dah darah ni. Itu batal puasanya. Tapi kalau nampak sesudah azan, puasanya tidak batal. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh melahirkan, batal puasa. Yang kedelapan yang membatalkan puasa berikutnya adalah murtad. Keluar dari Islam. Murtad itu bukan cuma keluar dari Islam, masuk Kristen, Hindu, Buddha, dibaptis. Bukan cuma itu yang murtad. Menghina Al-Quran, murtad. Mengatakan LGBT itu halal, murtad. Mengatakan zina
zina itu halal, murtad. Mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan dia mengatakan solat itu kan tidak wajib, murtad. Itulah dalil. Mengingkari sesuatu yang sudah ijma' para ulama, murtad, keluar dari Islam. Dia sedang puasa, murtadnya, dia hina Al-Quran, keluar dari Islam, batal puasanya hari itu. Bu, Pak, tanya Bu Cik, manggunjiang batal puasa tidak? Capek ibunya Wida. Batal tidak manggunjiang? Hah? Tak batal. Berarti boleh manggunjiang. Awak ngaji punya barang sampai selesai. Jam 12 dia taluk. Ambo yang dah taluk apa. Mudah dulu. Nah, Ustaz, manggunjiang, memfitnah, berdusta, menggibahi orang, adu domba, namimah, batal puasa tidak Ustaz? Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama namanya mubtilat. Mubtilat itu artinya yang membatalkan puasa dan pahalanya tak ada. Sedangkan yang kedua namanya muhbitat. Muhbitat Ustaz, puasanya tetap sah tapi pahalanya hilang. Nah, yang manggunjiang tadi? Manggunjiang tadi ibu jawab manggunjiang sedang puasa, puasa kita tetap sah, tidak perlu ditolak, tapi puasa kita pahalanya hilang seharian. Itu bahayanya manggunjiang, memfitnah itu. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah yang membatalkan puasa dan yang bergunjing dari itu ajaran keluarnya Ustaz. Bersihkan hati kita lihat Bapak Ibu. Bersihkan hati. Menjelang Ramadan kau datang, bersihkan hati awak. Coba kamari Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali mengatakan hati manusia itu seperti dua buah wadah. Yang pertama wadah ukuran samping, yang kedua wadah ukuran besar. Contoh, Dok, Pak, kamar mandi di mana situ? Ujung, samping ya. Ibu coba masuk ke dalam kamar mandi. Ada dalam kamar mandi itu tempat buang air ladang. Itu ada ember. Biasanya warna hitam embernya tu. Ember warna hitam tadi panuah juaia di situ. Kita ni baru dua loh dengan air dalam ember tadi. Karena keran mati. Kebetulan dalam ember tu ada air. Ketika kita ni baru dua dengan air dalam ember tadi, rupanya ada kotoran kucing tergenang di permukaan air dalam ember tadi. Pertanyaan Bapak Ibu, air di dalam ember yang ada kotoran kucing di sini, bisa kita gunakan bau dua atau tidak? Bako tidak bisa. Bukan karena najisnya, tapi karena embernya itu ketik. Mana buang air tidak banyak, masuk najis, berubah menjadi air yang bernajis. Kalau embernya ketik. Cubalah kita lihat. Aduh, sungai di Solo Bapak Ibu. Dari ya. Awak sedang bau dua di tepi sungai, kau sedang bau dua, tiba-tiba lewat kunyang-kunyang di muka awak. Lepas kita siap, push. Anyuan niang saya di situ. Pertanyaan, air di dalam sungai yang sedang kita gunakan bau dua, yang lewat kotoran manusia di muka awak. Pertanyaan, air di dalam sungai itu masih bisa digunakan bau dua atau tidak? Bako bisa. Bukan sekedar mengalir, karena sungai itu gadang. Lawe, berbeda di ember tadi. Ember tadi ketik, sedangkan sungai itu gadang. Kaidahnya Ustaz, Nabi mengatakan, "Idza kana al-ma'u akthar min kullatain lam yahmilil khabas." Kalau airnya itu banyak, tampeknya itu gadang, tidak mudah dikotori. Tapi kalau tampeknya ketik, itu mudah kumuah tu. Ember itu ketik, mudah kumuah. Begitupun hati manusia, Bapak. Ada orang yang hatinya ku sampai ketik, itu mudah kumuah tu, Bapak. Dia tahu dan bana melawan. Disampaikan baik-baik mandongkolnya, dia giat nasihat tidak menerimanya. Kita sampaikan masukan berang-berangnya. Kira-kira ada orang serupa itu atau tidak? Ada atau tidak? Yang paling kaya menjawab, itulah orang itu. Hati sampai mudah kumuah, mudah tersinggung.
kalah debat tersinggung apa ini? Pernah. Contoh, apa debat juga kawan maksudnya? Ambo debat juga kawan ambo. Sorry ya. Jangan lanjut sama ibu. Bayu. Jadi makanya hati itu harus dipalapang Bapak Ibu, bersihkan hati kita aja. Ustaz, orang yang hatinya samping mudah kumuh, ciri-ciri fisiknya Ustaz. Jadi kawan ibu jawab kiri kanan. Kalau mencari orang mau mencari setan je lah. Tagang dia nak do senyum do, tu tanda hatinya samping Bapak Ibu. Tapi kalau ada kawan awak, tetangga masyarakat awak, setiap mencari orang senyum terus. Satu orang gilo tu Bapak. Yang penting ada waktu senyum, waktu pindah. Kalau tak ada orang, tak saya senyum-senyum seorang. Jadi sebelum masuk Ramadan tu Bapak Ibu, barasian hati wak bagi saling bermaafan gitu, relakan yang mungkin selama kita tersinggung jurang, lapangkan hati kita balik. Termasuk kan kini sama hari ini orang kan pemilu Bapak Ibu. Hati-hati. Pemilu itu sekali 5 tahun. Iya, sekali 5 tahun. Jangan sampai gara-gara pemilu itu rusak hubungan antara awak dan awak. Ada di Bukit Tinggi Bapak Ibu, jamaah cerita kamu, antara ayah dan anak tidak basapuan. 5 tahun lalu apaknya Jokowi anak Prabowo tidak basapuan. Bayangan tu Bapak Ibu. Ketika mereka tidak basapuan di bawah Jokowi Prabowo ku bakawan dia tim. Hanya sampai kini bercakap ni di bawah baru. Jadi jangan sampai putih silaturahim Bapak Ibu. Berbeza pilihan itu biasa saja. Yang penting jangan sampai merusak ukhuwah Islamiyah. Boleh selesai pemilu bermusuh-musuhan, lah Ramadan orang tak basapuan. Apalagi zaman kini banyak fitnah adu domba yang terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi kan pernah lewat di sebuah jalan. Nabi lewat di sebuah jalan, kemudian ada 2 kubur yang sedang disiksa, yu'adzabani, sedang disiksa penghuninya oleh Allah. Kemudian Nabi diam di situ. Kata sahabat, "Ma baqaita ya Rasulullah?" Apa kau menangis ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, 2 kubur di muka sedang disiksa kini sama Allah. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, ditancapkan di situ, ditancapkan di situ. Kemudian kata Nabi, la'allallaha ayyukhaffifa 'adabahuma ma lam yaybasa. Selagi pelepah pohon kurma pelepahnya tu masih basah, maka ringanlah azab kubur penghuni kubur itu. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, mengapa kubur kau disiksa? Kemudian Nabi mengatakan, penghuni yang pertama, beliau demam, suka mengadu domba, fitnah orang disebar-sebarkan tadi. Sedangkan penduduk penghuni kubur yang kedua, yaqulu wa lam yastabri, dia pipis kencing tapi tidak cebok. Hati-hati bapak-bapak terutama yang rancurkan luar kota, musaji nado sesak pipis berhenti tapi sama, nyoba pintu pipisnya di situ. Ayah nado tak cebok, disiksa nanti di akhirat. Dalam kubur disiksa. Kalau ia nado Pak Ustaz, kan bisa je daun man. Istinja kan dengan daun kan bisa. Tapi pastikan kulitnya dado Bapak Ibu. Boleh dengan daun, tak ada masalah gitu. Jadi ingat Bapak Ibu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu, bersihkan kembali hati kita, tata kembali yang patah, yang kurang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan setelah Ramadan kayaumin waladatsna ummahatuna, seperti bayi yang pertama kali dilahirkan oleh ibundanya, suci tanpa noda dan dosa kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tunggu dulu, ini Ramadan berapa hari lagi? Pas sabulan lagi saja, sabulan lagi. Kau ibu apa-apa yang puasa Ramadan kapatang alun baba ia utang. Kata tiba
Yang haid kapatan sampai kini haid itu kan 7 hari normalnya. Kemudian Allah berikan waktu 11 bulan untuk mencicil membayarnya. Indahnya kerajaan. Katakanlah puasanya tinggal 5 hari lagi haid. Tinggal 5 yang lalunya bayar. Lah tiba Ramadan biswa. Kan sisa 5 Ramadan petangga. Setelah Ramadan biswa pergi, bukan cuma qada yang dia lakukan, tapi wajib dia juga membayar fidyah 5 kali. Kan itu konsekuensi karena dia melalaikan membayar qada yang sudah dijanjikan. Jadi banyak hutangnya lupa Ustaz. Hutang puasa banyak. Bu, Pak, tanya Bu Cik, yang banyak hutang puasa ibu atau apa? Hutang puasa ibu atau apa? Ibu. Yang banyak utang piti ibu atau apa? Apa tu banyak utang piti gara-gara ibu je sama dia. Jadi ibu utang ibu banyak. Hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun. Kalianlah anak ibu berapa orang kini? 5 sampai 3 orang. Tu wajib bayar utang tu. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, sama anhu waliyuh, maka wajib anaknya, ahli warisnya membayarkan hutangnya, ganti anaknya. Jadi awak meninggal hutang tu dah ikut meninggal Bapak Ibu. Awak punya hutang puasa, meninggal awak hutang tak selesai. Kalau tidak dilanjutkan anak itu, awak yang bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Makanya selagi sihat gini, qada puasa tu. Bu, Pak, apa-apa banyak je hutang puasa, aku yakin Bu. Orang siang-siang puasa maisuk je. Batal tidak? Batal tidak? Yang tak menjawab berarti ahli hisab Bapak Ibu. Jadi banyak ketika puasa di muka rumah batal puasa. Itu caranya Ustaz, qada, wajib diqada. Dia baca memang qada Ustaz, hutang banyak. Hutang puasa itu bukan untuk dihitung Bapak Ibu. Tu baca memang bayarnya Ustaz. Kini bertanya, baca ibu Jepang membayar hutang. Gampang saja, ambil ilmunya kini Bapak Ibu, cara mudah membayar hutang puasa kita. Baca saja. Kini hari apa Bapak Ibu? Kini hari apa? Sabtu. Besok hari apa? Minggu Ahad. Besok cek lagi hari apa? Senin. Ada puasa sunnah tidak? Ada. Maka kita puasa. Dzaka yauma ulidtu, kata Nabi. Karena di hari itu saya dilahirkan ke dunia, kata Nabi. Makanya ada puasa Senin. Hari Khamis ada puasa tidak? Ada. Lain bakarajuan. Lain. Tapi ni niatnya puasa Senin, niatnya bang. Sengaja aku puasa sunnah, rugi gadang. Rugi gadang Pak. Dah tu sengaja aku melakukan puasa sunnah, dah rugi gadang. Campakkan niat sunnah tu Bapak Ibu. Tuan niatnya Ustaz, sengaja aku mengqada hutang puasa yang berlalu di hari Senin dan Kamis. Kalau kita niatkan sunnah saja, ia pahala sunnah saja dan lebih. Tapi kalau kita niatkan qada di sini, falahu ajran, dapat kita 2 pahala sekaligus. Apa pahalanya? Hutang-hutang kita terbayar dan puasa sunnah kita tetap dapat pahalanya. Cuma tuan Bapak Ibu, dalam sebulan ada berapa kali Senin Kamis? 8. Dalam sebulan ya. 1 tahun ada berapa bulan? 2 balik. Buang 1 bulan. Karena itu puasa Ramadan. Dah ada puasa sunnah di situ. Berarti berapa bulan tinggal lagi? Sabaleh kali 8 berapa? 88. Dalam 1 tahun, kalau rutin saja kita puasa Senin Kamis dalam 1 tahun, lah tak cicia 88 hutang puasa awak. Rugi yang selama kau niat sunnah rugi. Ganti qada niat dia. Jadi bayangkan itu masih puasa Senin Kamis. Alun dikau puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan kalender Hijriah. 3 kali sabaleh 33 tuan. Tambah 88, 100 lebih kita cicil hutang awak. Alun ikut puasa Ashura, puasa
Arafah, banyak pahala sunnah dan qadha bisa kita lakukan di situ. Jadi ingat Bapak Ibu, sebelum Ramadan ke datang, bayar hutang lah. Jadi kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hutang-hutang yang sudah selesai kita laksanakan. Sambil situ ada pertanyaan Bapak Ibu.